Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvika Alicia Jahra dengan NPM 23520110006 dengan mata kuliah Hukum Perundang-undangan dengan dosen pengampu Dr. Zulkarnain Ridwan, SH, MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Sebelum menjelaskan inti dari pembahasan yang akan saya bahas, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 diadakan untuk mereformasi manajemen ASN agar lebih profesional, adaptif digital, dan berbasis sistem merit, menggantikan undang-undang lama yang dianggap tidak sesuai perkembangan, terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengatasi masalah kepegawaian seperti honorer. Perubahan ini mencakup kesetaraan hak PNS atau PPK, penghapusan istilah PNS, pusat atau daerah, dan aturan jelas soal tenaga honorer, meski muncul wacana revisi lagi untuk memperluas kewenangan Presiden dalam mutasi pejabat pusat. Di sini saya akan menjelaskan tentang substansi umum, isi latar belakang lahirnya, dan tujuan utama. Secara singkat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 menyusun kerangka hukum baru pengelolaan aparatur sipil negara atau ASN menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur definisi ASN atau PNS atau PPK, asas dan nilai dasar, kode etik, fungsi tugas peran ASN, jenis jabatan, manajerial dan non-manajerial, manajemen ASN, perencanaan, pengadaan, kinerja, pengembangan talenta dan kompetensi, penghargaan dan pemberhentian, digitalisasi manajemen, kelembagaan pembinaan, mekanisme penyelesaian sengketa administratif, larangan pengangkatan non-ASN ke jabatan ASN, serta ketentuan penutup dan transisi. Latar belakang lahirnya undang-undang, perlu percepatan transformasi birokrasi agar ASN profesional, netral, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan berorientasi layanan publik. Yang kedua, perkembangan teknologi dan tuntutan layanan publik atau digitalisasi, serta kebutuhan penyesuaian terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan permasalahan tenaga honorer. Yang ketiga, Undang-Undang lama, yaitu Nomor 5 Tahun 2014, dianggap perlu disempurnakan untuk menghadapi tantangan modernisasi manajemen ASN. Tujuan utamanya itu mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, netral, bebas intervensi politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, berorientasi pelayanan, serta mentransformasikan manajemen ASN melalui prinsip merit dan digitalisasi. Lalu pembahasan kedua tentang 5 pasal atau aturan paling penting dan dampaknya pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pada pasal 24 atau kewajiban ASN termasuk kewajiban menjaga netralitas. Dampaknya ASN wajib netral dan tidak berpihak ke kepentingan politik atau partai. Ini penting agar layanan publik tidak dipengaruhi kepentingan politik sehingga layanan publik menjadi adil dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Pelanggaran berujung pada sanksi yang disiplin. Yang kedua itu ada pasal 21 sampai 23 yaitu hak pegawai ASN termasuk penghasilan, tunjangan jaminan sosial, jaminan pensiun dan hari tua. Dampaknya menjamin kesejahteraan pegawai, jaminan kesehatan, pensiun, jaminan hari tua, berimplikasi pada stabilitas ekonomi keluarga ASN dan kualitas layanan. Kebijakan jaminan mempengaruhi keamanan sosial yang dirasakan warga yang bergantung pada pegawai publik. Selanjutnya yang ketiga itu ada pasal 31 dan pasal 32 sampai 38 yaitu ruang lingkup manajemen ASN, sistem merit, pengadaan, perencanaan kebutuhan. Dampaknya itu penerapan sistem merit atau rekrutmen promosi berdasarkan kompetensi atau kinerja bertujuan untuk menghasilkan pegawai yang kompeten, berdampak pada kualitas kebijakan publik dan pelayanan sehari-hari. Misalkan proses perizinan, layanan kesehatan, pendidikan juga membuka kesempatan seleksi yang lebih transparan bagi warga. Yang keempat itu ada pasal 63 yaitu digitalisasi manajemen ASN. Dampaknya, digitalisasi mempercepat proses manajemen kepegawaian atau rekrutmen, pengembangan kompetensi, promosi, dan meningkatkan akurasi serta keterbukaan data bagi masyarakat. Berarti potensi layanan publik lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses, namun juga menuntut perlindungan data dan keamanan cyber.
Selanjutnya, pembahasan ketiga itu relevansi undang-undang bagi kehidupan masyarakat, hak, kewajiban, dampak sosial, ekonomi, politik. Yang pertama itu hak dan jaminan sosial. Ketentuan jaminan kesehatan, pensiun, dan hari tua pada pasal 21-23 memberi kepastian kesejahteraan bagi ASN dan keluarganya, berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga serta mengurangi beban negara jangka panjang bila terimplementasi dengan baik. Kedua itu kualitas layanan publik, sistem merit, pengelolaan kinerja, pengembangan kompetensi, dan digitalisasi pada pasal 31, 40-49, dan 63 diarahkan agar ASN memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan akuntabel. Ini langsung meningkatkan pengalaman warga saat mengakses layanan pemerintahan. Selanjutnya, netralitas politik dan stabilitas demokrasi. Kewajiban netralitas ada pada pasal 24, memastikan birokrasi tidak menjadi alat politik yang praktis, memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah yang adil. Di sisi lain, pembatasan ASN yang menjadi pengurus partai dan konsekuensi pemberhentian berdampak pada hak politik individual yang perlu diseimbangkan dengan prinsip netralitas. Lalu selanjutnya ada penataan tenaga honorer atau non-ASN, ketentuan pelarangan pengangkatan non-ASN ke jabatan ASN dan kewajiban penataan hingga batas waktu pada pasal 65-66 berdampak pada sosial ekonomi secara luas, yaitu menyelesaikan ketidakpastian tenaga honorer namun juga menimbulkan kebutuhan alokasi anggaran dan mekanisme transisi yang adil. Selanjutnya yaitu pembahasan terakhir mengenai apa yang perlu diperbaiki atau celah hukum. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan perkembangan praktik serta teknologi, beberapa area yang perlu diperbaiki atau diberi penanjaman aturan pelaksana. Yang pertama itu ada penguatan mekanisme penegakan sistem merit dan supervisi independen. Yang kedua yaitu masalahnya tentang undang-undang menegaskan sistem merit dan pengawasan tetapi efektivitas bergantung pada mekanisme pengawasan dan sanksi yang jelas. Rekomendasinya itu untuk bentuk atau memperkuat badan independen atau peran komisi ASN yang jelas dan kewenangan investigasi dan rekomendasi sanksi administratif atau rekonstruktif agar pelanggaran merit dapat ditangani dengan cepat. Hal ini penting agar prinsip merit tidak hanya formal tetapi efektif. Hubungannya pada pasal 26 dan pasal 31. Selanjutnya yaitu perlindungan hukum dan kesejahteraan PPK agar setara pada fungsi penting. Masalahnya perbedaan status PNS versus PPPK berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kesejahteraan, jaminan pensiun, dan peluang karir. Rekomendasinya memperjelas ketentuan mengenai hak jaminan sosial, akses pengembangan kompetensi, dan jalur karir bagi PPK agar tidak menimbulkan disparitas yang melemahkan motivasi kerja. Hubungannya pada pasal 5, pasal 21-23, dan pasal 34. Selanjutnya, perlindungan data pribadi atau keamanan cyber pada program digitalisasi. Masalahnya pada pasal 63 mengamanatkan digitalisasi namun hanya menyebut prinsip kerahasiaan dan keamanan cyber secara umum. Implementasi dapat menimbulkan risiko kebocoran data ASN atau penyalahgunaan. Rekomendasinya tetapkan standar teknis keamanan data, audit independen berkala, aturan akses atau retensi data, serta sanksi tegas terhadap pelanggaran privasi. Sertakan ketentuan interoperabilitas yang menjamin transparansi tanpa mengorbankan privasi. Selanjutnya ada prosedur transisi tenaga non-ASN atau honorer, lebih rinci dan pendanaan jangka pendek. Masalahnya, Undang-Undang menetapkan penataan non-ASN paling lambat Desember 2024 pada pasal 66. Target ambisius yang memerlukan anggaran dan mekanisme seleksi. Rekomendasinya, peraturan pelaksana harus membuat skema verifikasi, opsi alih status seleksi PPPK atau PNS sesuai kebutuhan, jaminan sosial transisi, serta sumber pendanaan yang jelas agar proses tidak menimbulkan ketidakpastian dan konflik sosial. Jadi, kesimpulannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 adalah langkah besar menuju modernisasi dan profesionalisasi birokrasi Indonesia, menekankan merit, netralitas, digitalisasi, dan kesejahteraan ASN agar tujuan tersebut benar-benar terrealisasi dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Diperlukan peraturan pelaksana yang cepat, detail, dan penguatan mekanisme pengawasan, serta perlindungan hukum atau privasi seperti yang diuraikan pada poin-poin sebelumnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!